Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Armansa, program Study Science Data. Saya dari UT Cabang Samarinda dengan NIM 0560526169. Baik, kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas 3, struktur data, mata kuliah struktur dasar data, mata kuliah praktek ya. Eh, Yaitu soalnya adalah kita diminta untuk membuat program pencarian menggunakan algoritma Depth Search (DFS) dalam bahasa Java ya. Eh, Ya, kemudian yaitu ada 10 node yang akan kita ini ya untuk nodenya ini yang ini. Terus kita akan lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Nah, oke langsung aja saya akan membuka video source record. Kemudian karena ini agak panjang ya untuk kodenya. Jadi saya kali ini akan langsung mengetik ya. Saya tidak langsung mengetik, tapi saya sudah mengetik dulu eh, di note di sini saya ketik dulu perintahnya, kodenya. Karena untuk mempersingkat waktu, karena kalau saya ketiknya di ini secara langsung itu akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi saya akan copy aja atau menyalin aja eh, kode-kode yang telah saya buat ini, saya ketik ini, saya akan pastekan ke sini. Nah, tapi sebelumnya saya akan tetap menjelaskan apa sih DFS graph itu, pemrograman algoritmanya. Ke DFS sendiri itu adalah algoritma itu penelusuran graf ya. Penelusuran graf yang bekerja dengan cara menelusuri satu jalur dulu, satu jalur hingga sedalam mungkin terlebih dahulu kemudian kembali atau backtracking eh, jika sudah tidak ada simpul yang bisa dikunjungi lagi. Cara kerjanya itu ya kita mulai dari simpul awal, kita kunjungi salah satu tetangga yang belum kita kunjungi, kemudian terus kita ke simpul berikutnya hingga mencapai simpul terdalam. Nah, begitu. Jadi jika tidak ada lagi simpul yang dapat dikunjungi, kembali ke simpul sebelumnya. Nah, setelah itu kita akan ulangi hingga semua simpul telah dikunjungi. Analoginya itu bisa kita analogi dalam kehidupan sehari-hari ya, kayak kita mencari ruang di gedung. eh, Berarti kita masuk ke lantai satu tersebut, terus kita periksa dulu semua ruangan pertama di lantai satu ini. Jika ada koridor lain, terus ikuti koridor tersebut sampai ujung. Nah, jika tidak menemukan orang yang dicari, ya, kita kembali ke persimpangan sebelumnya yang tadi itu yang backtracking dan coba jalur lain. Gitu. Jadi DFS ini fokus menyelesaikan suatu jalur sampai tuntas sebelum berpindah ke jalur lain. Nah, ini misalnya node A0 ini akan terhubung dengan node A1. Eh, A0 akan terhubung dengan A2. Begitupun dengan seterusnya. Kemudian untuk algoritma selanjutnya ya itu BFS ya.
Apa itu BFS? BFS graph itu eh, pengertiannya adalah bird versus bread versus. Itu algoritma penelusuran graf atau pohon yang bekerja dengan cara mengunjungi semua simpul pada tingkat level yang sama terlebih dahulu. Kemudian berpindah ke tingkat berikutnya. Oh iya, tadi untuk DFS saya lupa ya. Dia bekerja di LIFO ya. Jadi stack LIFO. Kemudian kalau BX Graph ini kita bisa katakan itu seperti struktur data queue ya. Struktur data queue atau antrian. Antrian. Cara kerjanya ya, misalnya mulai dari simpul awal. Kita mulai dari simpul awal, kita kunjungi semua tetangga langsung dari simpul tersebut. Nah, setelah semua tetangga dikunjungi, lanjut ke tetangga dari simpul-simpul tersebut. Kita ulangi hingga seluruh simpul dikunjungi. Nah, jika mulai dari misalnya dari abjad nih, A, B, C, D, E sampai F begitu. Kita mulai dari A sampai F. Analoginya bisa dianalogi di kehidupan sehari-hari, misalnya ada bencana alam, kemudian seorang tenaga keamanan ingin menelusuri nih apa ada korban di gedung tersebut. Kita mau evakuasi gedung. Nah, berarti kita akan mulai dari lantai satu. Kita mulai dari lantai satu setelah mungkin semua orang sudah kita pastikan tidak ada lagi di lantai satu, kita akan menuju ke lantai dua. Nah, begitupun seterusnya sampai ke lantai tiga atau lantai keempat. Kita memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang terjebak di gedung tersebut. Jadi sistemnya ya kita selesaikan dulu satu lantai, kemudian ke lantai berikutnya. Nah, seperti itu kira-kira untuk analoginya. Ah, BFS ini kita memeriksa dulu semua lokasi yang paling dekat terlebih dahulu, kemudian beransur ke lokasi yang terjauh. Nah, seperti itu kira-kira. Untuk kodenya saya juga sudah membuat di sini. Kita akan langsung salin. Dan kita coba running. Nah, ini yang saya maksud ya. Jadi outputnya akan output dan kita kunjungi dari A0 dan 0, A0 sampai A9. Oke, untuk dari saya cukup sampai sekian. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.